koperasi itu kekeluargaan. Ya, kita di koperasi itu mulai ada sejak penjajahan kan di Purwokerto 1896 sebelum kemerdekaan. Ya. Setelah kemerdekaan itu 12 Juli 1947 ya Kongres pertama koperasi yang memilih Bung Hatta wakil presiden sebagai bapak koperasi. Ya. Itulah dasar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan program Koperasi Desa Merah Putih? Ya, sebuah inisiatif besar yang digagas oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan di desa-desa. Targetnya ambisius, puluhan ribu koperasi desa dibentuk di seluruh Indonesia. Namun, realita di lapangan justru jauh dari harapan. Dari segi kuantitas, jumlah koperasi desa yang dibentuk belum sepenuhnya mencapai target nasional. Bahkan yang sudah terbentuk pun itu tidak semuanya benar-benar beroperasi. Misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dari 3.059 Kopdes Merah Putih yang dibentuk, hanya 38 yang benar-benar aktif menjalankan fungsi ekonominya. Nah, data ini menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini masalahnya tidak hanya datang dari jumlah saja, tetapi juga keberlanjutan dan efektivitas koperasi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Di episode kali ini kita akan menelaah, evaluasi, dan menggagas strategi atau solusi ke depan untuk keberlanjutan dan kebermanfaatan Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, untuk itu telah hadir bersama kami di studio Unhas TV ada Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, SE MSI CWM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Bu Rahmatia. Terima kasih nih diundang lagi sama TV Unhas. Iya, selamat datang Prof di Unhas TV. Selamat datang kembali dan terima kasih sudah hadir di program kita hari ini Unhas Speak Up. Ya, untuk kedua kalinya ya, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah, sama hostnya juga sehat dan bahagia, Prof. Alhamdulillah. Iya, berbicara soal Koperasi Desa Merah Putih, Prof. Di rapat terbatas Istana Negara di tanggal 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan tentang peluncuran 80.000 koperasi desa yang diberi nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ya, Prof. Dan di launching kemarin bertepatan pada Hari Koperasi Nasional itu di tanggal 12 Juli 2025. Betul. Nah, bagaimana tanggapannya, Prof? Bagaimana pandangannya melihat program yang sudah berjalan kurang lebih semenjak di launching 12 Juli itu kurang lebih 2 bulan. Bagaimana Prof melihat perkembangannya? Bercermin dari mungkin tujuan awal dibentuknya koperasi dan kita lihat kondisinya realita di lapangan sekarang ini seperti apa, Prof? Baik, Bu Rahmatia. Yang pertama kita bersyukur bahwa ini bahagian dari Astacita Pak Presiden. Ya, salah satunya di Astacita membangun dari desa. Ya, apa tujuannya? Tujuan utamanya adalah pemerataan dan ada kemandirian lokal. Ya, mengapa jumlahnya 80.000? Ya, karena di seluruh Indonesia ini data terakhir BPS 2024 ada kurang lebih 83.000 desa dan kelurahan. Ya, jadi 80.000 ini adalah pendekatan katakanlah 95%. Ya, itulah sebabnya sehingga ada impres khusus implementasi dari Astacita. Ya, berarti jadi, memang 80.000 desa yang tercatat itu memang Presiden mau kurang lebih 80.000 itu memiliki koperasi desa ya, Prof? Ya, itu harapan beliau dan kalau menurut
kami ini suatu cita-cita yang sungguh mulia, ya karena kita kan perlu pemerataan, Iya, ya betul. jangan hanya di kota, ya. Meskipun di kota juga ada kemiskinan, tapi sebagian besar kemiskinan ada di desa. Ya, Nah, pilihannya memang koperasi. Nah, kita lihat tadi bahwa di launching 12 Juli, pada waktu itu juga Bapak Presiden kan masih di luar negeri, Iya. jadi agak mundur sedikit. Berarti Juli, Agustus, September baru 3 bulan kan? Iya, Ya, kurang lebih. jadi sudah beberapa terbentuk, tapi masih lebih banyak belum. Ya. betul. Dan apa yang perlu kita waspadai bahwa itu tadi pembentukannya ini harus hati-hati, ya, karena kan harus paham koperasi. Betul. Ya, harus paham koperasi. Apa itu koperasi? Ya, sedikit sejarahnya, koperasi itu berdiri pertama kali koperasi resmi ya, 24 Oktober 1844 di Inggris Utara, Rochdale namanya. Rochdale yang didirikan oleh 28 pekerja, satu perempuan. Ya, mengapa dia dirikan? Karena pada waktu itu 1844 terjadi namanya revolusi industri Ya. atau kapitalisme. Ya, jadi salah satu cara mengimbangi kapitalisme yang dia membentuk persatuan, ya, persatuan karyawan istilahnya. Nah, itu yang menjadi prinsip-prinsip sampai sekarang di seluruh dunia, ya, koperasi Rochdale. Antara lain terkenal itu kan keanggotaan sukarela, one man one vote, satu Ya. orang satu suara. Ya. Kalau PT kan one share one vote. Ya, jadi Bu Rahmatia punya simpanan 100 juta, ya saya 1 juta, sama aja suaranya. Ya, karena koperasi itu one man one vote. Ya. Ya, bukan berapa banyak uangnya. Ya, ini salah satu kelebihannya. Dan pada waktu itu koperasi itu salah satu prinsipnya itu harus membayar cash. Tapi sekarang kan terbalik. Ya, orang kalau cash pergi ke supermarket, kalau kredit ke koperasinya. Iya. Ya. Nah, ini menurut saya pendekatan yang sungguh bagus karena dia masif seluruh desa. Iya, menyeluruh ya, Prof. Menyeluruh, ya. Apapun itu program pasti ada kekurangan, Betul. ya ada kelemahan. Saatnya kita menyempurnakan. Ya, penyempurnaannya ini kalau saya yang paling pokok adalah di 3 hal. Sumber daya manusia, Ya. kemudian bagaimana tata kelolanya, dan kita jangan lupa resiko-resiko. Nah, karena ini kan kita lihat pembentukannya namanya top down, dari atas ke bawah. Iya. Ya. Sumber daya manusia yang saya maksud bahwa koperasi ini kan agak beda dengan yang lain. Ya, dia itu adalah sebuah gerakan sosial kebersamaan yang mengutamakan benefit, bukan keuntungan. Ya. Ya, jadi itu yang harus dipahami sehingga nanti pemilihannya idealnya paham tentang koperasi. Ya, jangan sampai namanya koperasi isi dalamnya perusahaan terbatas. Ya, Iya. ini kan Karena biasa beda-beda tipis beda. pemahamannya orang ya, Prof. Ya, jadi itu yang paling pokok. Jadi ada namanya SDM, kemudian tata kelola. Apa itu tata kelola? Yang berprinsip aja pada GCG, Good Corporate Governance, ya transparansi, akuntabilitas. Ya. Karena kalau kita lihat ini kan sumber dananya kan dari APBN, APBD, dan sebagian besar pinjaman. Bukan hibah. Ya. Ya, namanya pinjaman harus dikembalikan. Ya, berarti memang harus hati-hati ya, Pak. Sangat hati-hati. Ya, tapi kehati-hatian ini jangan sampai menghambat juga. Jadi Betul. learning by doing. Jadi harus jalan sambil penyempurnaan. Jalan sempurnakan, jalan sempurnakan. Ya, istilahnya yang penting tidak terlalu bermasalah secara prinsip. Ya. Bang, yang dikatakan secara prinsip itu ya ketuanya dipilih dari kelurahan atau istrinya Pak Desa atau apa, ya kan, sejauh mungkin dijauhi kan. Iya, Ya. betul. Atau pegawai kelurahan, janganlah ya, kalau bisa cari yang pernah kerja di koperasi, pensiunan koperasi misalnya, yang paham lah. Ya. Ya. Memang betul-betul berkapasitas untuk Ya, itu. kapasitas. Karena koperasi ini kan beda. Ya. Ya. Koperasi itu kekeluargaan. Ya. Kita di koperasi itu mulai ada sejak penjajahan kan di Purwokerto 1896. Sebelum kemerdekaan. Ya. Setelah kemerdekaan itu 12 Juli 1947 ya Kongres pertama koperasi.
yang memilih Bung Hatta wakil presiden sebagai bapak koperasi. Ya. Itulah dasar kita. Hanya memang sekarang ini koperasi ini kan dari segi legal formal itu undang-undangnya belum pernah disempurnakan. Pernah ada 2017 tapi tidak diterima. Ya. Jadi undang-undang yang dipakai itu sangat lama, dua Undang-Undang 12 tahun 1992. Ya, lama sekali kan? Nah, undang-undang lain itu kan biasanya 5 tahun, 10 tahun. Ya, undang-undang pemilu 5 tahun. Ya. Disempurnakan lagi. Ini sudah lama sekali. Ini pertarungan antara kapitalisme dan sosialisme atau yang kooperatif. Karena koperasi ini kan itu tadi mengutamakan apa istilahnya ya benefit. Ya, seperti kita di Unhas ini kan kita dapat rumah di dalam karena koperasi Unhas. Banyak orang sekolah membayar SPP dari pinjam koperasi. Ya kan? Ya, seperti itu. Iya. Berarti memang kalau kita lihat program Koperasi Desa Merah Putih ini dari konsep program itu sudah sangat bagus ya, Prof. Tapi kembali lagi pasti diimplementasi biasanya mereka mendapat atau programnya ini terkendala dari segi implementasi, entah mungkin itu dari seperti yang kita Prof bilang tadi itu sumber daya biasanya itu yang menjadi tantangan dalam menjalankan suatu program ya, Prof. Nah, dari 80.000 yang ditargetkan, 80.000 koperasi desa yang akan dibentuk, hanya sebagian kecil yang benar-benar beroperasi, Prof. Dan 80.000 ini pun belum sepenuhnya dibentuk ya, Prof. Belum sepenuhnya terbentuk 80.000 itu. Hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif. Dan menurut Prof ini apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya, banyak sebab. Antara lain tadi kan sumber daya manusia bisa jadi di desa tersebut tidak ada yang memiliki kapasitas. Atau Pak Desanya sendiri bilang belum waktunya, bisa banyak kemungkinan sehingga tidak jalan ya. Misalnya di desa-desa yang terpencil ya, desa tertinggal terluar misalnya, atau desa yang pembukaan baru, desa transmigrasi baru, seperti itu. Jadi biasanya SDM-nya deh yang susah. Kemudian faktor lain bahwa Pak Desanya atau Pak Camatnya ini tidak mau ambil risiko. Bisa jadi banyak kemungkinan. Iya, apakah banyaknya koperasi yang tidak aktif ini menunjukkan bahwa memang koperasi Desa Merah Putih ini tidak efektif dari awal, Prof? Tidak bisa. Jadi menurut saya bukan tidak efektif. Ini harus kita lihat paling tidak 3 tahun berjalan baru kita bisa menilai. Ini kan program awal. Tugas kita semua menyempurnakan. Apa yang tidak sempurna, sempurnakan ya. Tugas TV Unhas ini edukasi bahwa ada seperti ini, cobalah sesuaikan dengan SOP-nya kan. Ada impresnya, ada dia punya satgas, satuan tugas nasionalnya ada, aturan mainnya ada. Sejauh mungkin jangan keluar dari situ. Sehingga kita di SOP di jalannya yang bagus, yang benar. Kalau itu jalan dengan baik, insya Allah. Kan harapan kita ini kan banyak uang beredar di kampung-kampung. Ya kan banyak uang ke dalam. Dan kalau kita lihat dia punya bidang usaha kan betul-betul untuk 9 bahan pokok, apotik, ya gerai-gerai yang terkait dengan kebutuhan setempat. Ya, jadi seperti itu. Niat sungguh bagus, sungguh bagus niatnya itu. Iya, ini kan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya, Prof. Apakah sudah bisa kita nilai bahwa distribusi Kopdes Merah Putih ini sudah tepat sasaran atau justru banyak yang hanya di atas kertas saja, Prof? Ya, sejauh ini kita belum bisa menilai secara yang banyak, karena kalau penilaian 1-2 kan belum bisa. Intinya itu kan membuat suatu evaluasi akhir kalau sudah jalan, kemudian dari 100 berapa yang berdiri misalnya, apakah 50 atau hanya 25 atau 75, sehingga kita belum bisa persentase. Yang pasti masih dalam proses. Dan biasanya pemerintah itu kan di akhir-akhir terulang ini kan baru anggarannya semua cair, ya kan? Jadi September, Oktober, November, anggaran itu kan selesai harus 15 Desember, 20 Desember paling lama. Harus stop nih, kalau tidak nyebrang. Ya, jadi kita belum bisa seperti itu. Yang paling pokok, kita berharap bahwa di setiap desa, di setiap wilayah sudah ada berdiri. Ya, yang lain sambil jalan. Karena ini kan kita berharap dia bagian dari institusi ekonomi, tapi ekonomi yang
ada efek sosialnya, ya sosial, budaya, ya sehingga makanya koperasi ini sangat jauh dengan yang lain. Ya perusahaan terbatas beda, ya jadi ada kebersamaan di dalamnya, ada solidaritas, ya seperti mau sekolah, mau bayar SPP, pinjam di koperasi kan. Ya saya pernah di Balota itu Tator, kita rapat anggota, saya diundang, dia masuk di kedokteran Unhas. Pembayar SPP-nya diambil dari koperasinya, dan banyak seperti itu. Ya, jadi. Betul sekali, Prof. Masih ada memang sebagian yang masih dalam proses untuk menjalankan koperasi Desa Merah Putih ini, khususnya di beberapa di Sulawesi Selatan lah, misalnya, Prof. Ya banyak yang secara struktur mereka sudah membentuk untuk menjalankan koperasi Desa Merah Putih ini, tapi belum benar-benar beroperasi, bahkan belum sama sekali beroperasi karena kendalanya mereka adalah belum ada dana yang masuk. Ya, bagaimana koperasi dijalankan ketika dana belum masuk ya, Prof? Ya, darahnya kan di dana. Betul. Ya, jadi dan ini kalau jalan sungguh bagus karena kan bagian dari pengembangan sumber daya manusia secara umum. Ya, katakanlah di pendidikan ada kan sekolah rakyat, ya. Kemudian nanti di kesehatan ada cek gratis, ya. Kemudian MBG, ya, yang gizi. Kemudian di ekonomi ini salah satunya koperasi desa. Ya, ini kalau jalan berarti ada perputaran di desa, ya. Ada kegiatan perdagangan, produksi, dan pengolahan hasil. Seperti itu harapan dari pemerintah dan ini sungguh bagus. Ya, pemerataan istilahnya, ya. Jadi dari pemerataan ini ada nanti pertumbuhan. Itu harapan kita. Jadi memang hingga sekarang kita bisa belum menarik kesimpulan apakah ini tepat sasaran atau seperti apa. Tapi apa indikator keberhasilan operasional koperasi desa yang ideal menurut Prof sendiri? Yang pertama partisipasi anggota, dia belanja di koperasinya. Karena kan dalam koperasi ada namanya prinsip dual identity, pemilik sekaligus pelanggan, ya. Dia pemilik sekaligus pelanggan. Jadi dia dan kalau kita masuk sebagai pemilik koperasi kan ada kebanggaan. Kita juga ini pemilik loh dari sebuah perusahaan, ya, perusahaan koperasi. Tapi jangan belanja di tempat lain, belanja di koperasimu. Ya namanya dual karena identity. Itu tujuannya dibentuk ya. Iya, jadi belanja di situ. Dan biasanya memang kalau koperasi yang bagus, kalau anggotanya belanja ada diskon-diskon, ya kan orang dalam kan. Ya seperti itu. Dan kelebihan lain, ya misalnya kita memberikan pinjaman ke anggota kan tidak perlu banyak biaya transaksi karena anggota kita kan kita sudah tahu oh ini karakternya bagus, ya ini usahanya baik, sehingga aman itu. Kalau bank kan dicek dulu, ya apakah ini orang ini mana agunannya, mana ininya, sehingga namanya biaya transaksi yang sangat banyak. Kalau ini kan kurang, ya, jadi seperti itu. Ya, ada satu prinsip koperasi itu adalah pendidikan. Ya, jadi di koperasi ini adalah sebuah gerakan sosial, ekonomi dan budaya yang mengangkat harkat, ya bukan saja ekonomi. Seperti tadi kalau sebagai anggota koperasi kan berarti dia sudah memiliki perusahaan koperasi. Ya kan beda kan pemilik dengan yang bukan pemilik. Nah ini kalau sampai sangat masif 80.000, wah luar biasa. Dengan catatan berhasil. Apa keberhasilannya? Itu tadi 3-5 miliar beredar di desa tersebut. Ya, kalau itu beredar kan berarti katakanlah ada investasi di dalam. Pertumbuhan ekonomi kan sangat ditentukan oleh investasi. Ya investasi. Jadi, ya bisa dirasakan secara menyeluruh, ya, Prof. Ya, seperti yang Prof bilang tadi bahwa program koperasi Desa Merah Putih ini sangat baru. Jadi untuk menjalankan hal tersebut memang harus ada berbagai penyesuaian, ya penyesuaian, khususnya di sumber daya manusia yang menjalankannya, Prof. Apakah kebijakan pendampingan seperti pelatihan, kemudian fasilitasi modal dan dukungan teknis selama ini sudah memadai untuk memastikan koperasi berjalan? Tapi tahan dulu, Prof, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Unhas Speak Up.
Ya baik pemirsa, kembali lagi di program Unhas Speak Up bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, ada Prof. Asdar ya. Ya, kebijakan pendampingan Prof, seperti pelatihan dan fasilitasi modal, kemudian dukungan teknis, apakah itu sudah memadai untuk menjalankan program seperti Koperasi Desa Merah Putih ini, Prof? Ya, jadi harusnya harus memadai, karena kan tadi SDM yang ada untuk mengejar waktu diambil begitu saja. Ya. Jadi ini tidak masalah. Yang penting dalam perjalanan dilatih. Ya, jadi itulah peranan perguruan tinggi. Ya, kita mempersiapkan pelatihan, ya, peningkatan kualitas SDM dan penyesuaian dengan asas koperasi. Ini yang paling pokok. Prinsip-prinsip koperasi harus dia tahu. Karena koperasi kan beda dengan yang lain. Ya. Supaya ini juga saya tambahkan tadi bahwa program koperasi ini sudah lama, pernah ada di zaman Pak Harto, kredit usaha tani, ya koperasi unit desa sudah ada, ya, dan berhasil pada waktu itu mengangkat Indonesia 1984 swasembada beras. Ya, jadi memang harus dijalankan seperti ini, dan pemerintah harus turun tangan, jangan model kapitalis, dibiarkan saja orang pada baku makan, ya, yang besar menggilas yang kecil. Pemerintah harus membantu yang kecil, seperti itu. Jadi koperasi salah satunya. Hanya kita jaga jangan sampai terulang yang kemarin kan, bermasalah banyak sekali kan, kredit macet, ya kan, ya seperti itu. Betul, Prof. Ya, jadi kalau ditanya apakah memadai, harusnya sudah memadai, harusnya ya, Prof, untuk seperti pendampingan, pelatihan dan fasilitasi modal. Tapi kita tunggu saja, Prof, karena kan sekarang kita belum bisa menilai, ya, karena sebagian besar belum berjalan beroperasi Koperasi Desa Merah Putihnya. Jadi kita tunggu saja hasil dari program Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, kemarin juga Prof. Asdar ini pemirsa sempat mengikuti tingkat rapat bersama dengan Presiden membahas soal Koperasi Desa Merah Putih sendiri. Nah, apakah program Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya dilanjutkan, dihentikan, atau direvisi besar-besaran, Prof? Dari hasil rapat kemarin itu seperti apa, Prof? Ya, jadi kita atas perintah dari Pak Rektor, ya, mewakili Unhas, dan alhamdulillah disepakati bahwa perguruan tinggi khususnya negeri dan beberapa swasta ini ikut terlibat dalam tadi pendampingan, pelatihan, ya, dan di Unhas ini kami diminta untuk mempersiapkan timnya, dan kesimpulannya ini harus dilanjutkan dan sambil jalan disempurnakan, ya, karena ini kan baru mulai, belum, ya, jadi kalau mau menilai nantilah 3 tahun, biarin aja dulu, ya, tapi bersamaan ini harus serentak, ya, jadi harus ada dilatih, diingatkan, yang tadi 3, sumber daya manusia, tata kelola harus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, asas koperasi, dan risiko, ya, jangan misalnya kapasitas usahanya 1M diambil 3M. Mati dia, karena kan berlebihan. Nah, jadi itu yang kita nanti perlu membackup ke dalam, sehingga perguruan tinggi, lembaga-lembaga konsultan yang lain harus ikut terlibat, sama-sama kita membangun bangsa ini, sehingga kemiskinan, ya, bisa terangkat mulai dari desa. Ya, kemudian desa ini kan basis lokal. Ya, kalau desa sejahtera, kita semua sejahtera, ya kan? Karena sebagian besar kan penduduk sekarang, ya, kalau saya lihat data terakhir sudah hampir berimbang, ya. Dulu kan 65% di desa, ini sekarang sudah hampir seimbang. Ya, ada prediksi bahwa nanti tahun 2030 di kota lebih banyak. Ini prediksi. Tapi sampai saat ini desa masih banyak. Itu tadi. Jadi kesimpulannya ini harus dilanjutkan, sambil jalan kita sempurnakan, dan insya Allah akan mensejahterakan kita semua. Karena cita-citanya seperti itu. Ya. Peran universitas adalah menyiapkan sumber daya yang berkapasitas untuk menjalankan Koperasi Merah Putih ke depannya, Pak. Dan kesimpulannya tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Sembari dilanjutkan, disempurnakan. Nah, disempurnakan ini maksudnya ada yang perlu diubah atau ditambahkan, atau seperti apa, Prof? Apa yang harus diubah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Yang pertama harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sambil kalau ada sedikit penyimpangan dilakukan adjustment, ya kan? Apa itu adjustment? Dari 3 tadi, sumber daya manusianya, tata kelolanya, ya, dan katakanlah supporting dari pemerintah juga harus bagus.
Dan yang terakhir itu yang paling penting adalah strategi mitigasi risiko. Ya, artinya ini pinjaman, jangan sampai tidak bisa dikembalikan. Ya kan, kalau tidak bisa dikembalikan percuma juga, macet kan, ya hancur lagi. Dan ini uang kan bukan uang kita, uang negara, uang kita semua, ya bukan uangnya itu. Ya, jadi satu pesan saya lagi, harusnya pemerintah juga membuat sebuah skema koperasi yang betul-betul dari bawah, bottom up. Ya, itu. Jadi sekolah-sekolah koperasi dihidupkan kembali. Kemudian pelajaran-pelajaran pengantar koperasi di perguruan tinggi ya ditambah-tambah lagi ya. Oke. Itu aja barangkali istilahnya kalau itu jalan dengan baik, insya Allah. Karena kalau kita lihat di luar negeri kan semua kan dengan koperasi. Iya, betul. Ya di mana-mana seluruh dunia koperasinya bagus. Ya, di Jepang, Australia. Malahan saya sempat lihat sendiri waktu kita ada kunjungan ke Amerika di Harvard University. Kita jalan-jalan ke dalam, beli baju kaos kenang-kenangan, pulang kooperatif ya. Jadi koperasi di Harvard sudah lama. Jadi harapannya Indonesia juga bisa seperti itu seperti ya, Prof. Itu, insya Allah. Iya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Prof, ada beberapa sebagian besar ya, mereka sudah memiliki secara struktur mereka sudah rampung untuk menjalankan koperasi Desa Merah Putih, tapi kendalanya adalah dana yang belum masuk. Nah, salah satu info terbaru yakni Himbara yang memberikan suntikan dana awal untuk 1.000 unit Kopdes. Apakah ini bisa menjadi angin segar bagi Kopdes Merah Putih, Prof, atau seperti apa? Ya, harusnya jadi angin segar bahwa di tengah likuiditas pemerintah yang agak sempit, terbukti dia melakukan efisiensi kan, ada apa istilahnya? Dari himpunan bank negara ada suntikan dana 200 triliun kan kemarin kita bahas, itu sungguh bagus. Yang penting tersalur ke bawah dengan baik, salah satunya di Kopdes, di koperasi desa atau di koperasi kelurahan. Ya, intinya semua jalan dengan baik dan tak ada yang sempurna kan. Ya, sambil jalan kita perbaikin ya, insyaallah berjalan. Menjadi angin segar bagi koperasi Desa Merah Putih. Apa hal yang perlu diprioritaskan untuk dalam pengalokasian dana tersebut, Prof? Karena kan suntikan dana itu hanya 1.000 unit Kopdes. Apa hal yang perlu diprioritaskan? Jadi ada memang percontohan dulu 100 koperasi percontohan. Ya, ini yang percontohan ini dijadikan model sehingga dia menjadi standar yang lain. Ya, bisa orang belajar ke dia. Ya, kan ada 100 rencananya kan koperasi yang dijadikan percontohan model. Nah, harapan kita ini dulu diutamakan. Kalau ini sudah ada kan yang lain yang baru mulai ya apa istilahnya belajar di sana. Kita kan tahu bahwa kita punya sumber daya manusia tingkat pendidikannya kan. Data terakhir itu kan 53% masih tamat SD. Iya kan? Iya, jadi masih kurang lah. Padahal ini kan paling tidak tingkat SMP, SMA itu paham koperasi, paham karena diajarin di sana kan. Kalau masih SD belum diajar koperasi itu. Jadi nanti di SMA biasanya ada pengantar koperasi, pengantar ekonomi, isi dalamnya salah satunya koperasi. Jadi itu harapan kita dan kita optimis kalau itu jalan ya, koperasi yang dijadikan contoh ini, insya Allah. Ya, jika diberi Prof Hasan diberi mandat untuk merancang skema. Tadi mungkin sudah disebutkan merancang skema perbaikan koperasi Desa Merah Putih ini. Langkah konkret seperti apa yang Prof ambil untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dalam sekaligus kebermanfaatannya seperti apa, Prof? Kan tadi skemanya bangun sekolah koperasi ya, Prof? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi ini kan kita tidak boleh berpikir secara parsial, harus integral ya. Kalau saya, kebetulan dulu kan beberapa tahun yang lalu menjadi salah satu perancang undang-undang koperasi yang baru, ya tapi kan tidak dipakai. Ya, waktu itu kan ada Dekopin bikin sendiri, pemerintah bikin sendiri, kemudian ada ahli satu diminta menyelaraskan sehingga nggak jadi. Jadi 3 undang-undang koperasi pada waktu itu. Tahun berapa itu, Prof? Iya, tahun 2000 berapa ya? 2010-an kalau nggak salah. Saya salah satu dari yang diminta. Perancangnya, dan itu jadi kalau mau bagus ini undang-undang koperasi juga diperbarui karena sudah lama sekali kan. Nah, kalau itu bagus ada dasar hukum. Ya, kemarin kan disempurnakan hanya omnibus law
Iya. Ya, dari 20 anggota menjadi 9 aja sudah bisa berdiri. Ya, tapi itu tidak terlalu jalan dengan baik. Iya, betul. Yang kedua ada model baru namanya koperasi multi pihak. Ini juga belum tersosialisasi. Jadi harus dasar hukumnya kuat. Undang-undang koperasi disempurnakan, kemudian pelaksananya peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, sehingga jalan ke bawah, sehingga ini kuat. Karena kalau tidak, koperasi berhadapan dengan kapitalisme lagi, dan kita kan dikuasai, semua serba materi. Iya, betul, Prof. Ya, kalau Bu Rahmatia tidak punya materi sekarang minggir. Betul sekali. Manusia dinilai di situ sekarang, tapi kan koperasi tidak. Koperasi memanusiakan manusia. Yang tadi one man one vote. Iya. Ya, ibu punya 100 juta, saya 1 juta di Tidak ada hadapan bedanya. anggota sama suaranya. Kalau perusahaan tidak, karena ibu 100 juta berarti sahamnya ibu paling banyak. Ya itulah bedanya. Bedanya Ya, salah koperasi. satu bedanya ya. Dan yang lain-lain, koperasi memiliki efek budaya, sosial, dan lain-lain, dan lain-lain. Pendidikan utamanya, ya mencerdaskan anggotanya. Ya, terakhir mungkin Prof, apa pesan dan harapan Prof sendiri kepada pengurus koperasi, kemudian anggota, pemerintah dan masyarakat desa agar bisa bersinergi demi keberlanjutan koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya? Silahkan. Ya. Yang pertama pesan saya bahwa Bapak harus bersyukur terpilih untuk menjadi pejuang kesejahteraan bangsa, khususnya di kampungnya masing-masing. Jadi kepercayaan, menjadi ketua koperasi ini sebuah kepercayaan. Bapak harus bangga dan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, Bapak dipilih untuk mensejahterakan di warganya. Nah, sambil berjalan, Bapak harus istilahnya, Bapak atau Ibu Ketua melengkapi dirinya, sehingga koperasinya bisa jalan, tidak ada terjadi hal apa-apa, karena ini yang kita khawatirkan nanti Bapak bermasalah, janganlah ya. Jadi itu harapan kita, integritas, kejujuran, dan bagaimana anggotanya dinaikkan dia punya kesejahteraan. Itu yang paling pokok, dan harapan kita, mari kita sukseskan bersama koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini. Ya, makasih. Ya, jadi sahabat Unhas, kita tadi sudah mendengar banyak pandangan penting dari Prof. Asdar mengenai evaluasi, kemudian strategi koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya. Nah, dari diskusi ini kita bisa menarik benang merah bahwa koperasi desa bukan hanya sekedar angka di atas kertas, tapi harapannya dan seharusnya menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan evaluasi yang serius, kebijakan yang tepat sasaran, serta tidak lain dan tidak bukan sinergi kuat antara pemerintah, pengurus koperasi, kemudian akademisi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkapasitas, dan masyarakat desa itu sendiri. Terima kasih kepada Profesor Asdar sudah meluangkan waktunya memberikan kita wawasan mendalam mengenai koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Speak Up dan program-program Unhas TV lainnya. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.